Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah kalian sudah sarapan sebelum pergi ke kelas? Ada yang sudah, ada yang belum ini. Yang mana betulnya? Sudah apa belum? Ini mungkin ada yang belum, mungkin ada yang sudah. Mungkin baik. Siapa di sini ketua kelasnya? Pak. Oke, untuk ketua kelas silakan pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Kepada ketua kelas kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini agar lebih berkah dan lebih bermanfaat, ada baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Mungkin hari ini ada yang tahu nggak kita belajar tentang tema apa? Saya, Pak. Ya, silakan lanjut. Bersedekah. Oke, di sini teman-teman pernah nggak bersedekah, walaupun sedikit ataupun banyak? Pernah. Nah, sedekah itu wajib, sunnah apa wajib? Ada yang bisa menjawab sunnah atau wajib itu bersedekah? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Nah, jadi apa sedekah ini? Sunnah muakkad bagi kita yang mampu ataupun bisa membantu orang lain. Nah, selain itu Bapak ingin memaparkan beberapa PPT untuk materi bersedekah ini. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar sedekah itu walaupun jarang, kalian pun jarang mendengarkan yang namanya bersedekah. Nah, sedekah berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran secara istilah pemberian pada orang lain dengan ikhlas karena Allah, tidak terbatas materi dan bisa berupa non materi. Nah, tidak batas materi ini tidak berupa tidak ada batasnya. Kita memberi apapun kepada yang membutuhkan. Misalkan contoh ada yang membutuhkan donasi operasi. Jadi kita walaupun sedikit uang kita, walaupun banyak uang kita niatnya bersedekah untuk membantu sesama lain. Jadi tanpa batas tadi untuk pemberian tadi dan bisa berupa non materi. Nah, non materi ini contohnya seperti senyuman. Kita senyum terhadap sama teman kan, coba kalian senyum coba terhadap kalian, teman kalian. Nah, itu namanya bersedekah senyum. Nah, terus bersedekah tenaga juga. Nanti ada di Bapak tampilkan tadi. Oke, lanjut. Nah, adapun dalil bersedekah. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuan bertangkai. Pada setiap tangkai ada ratusan biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia berkehendaki. Allah menghaluskan lagi maha mengetahui dan hukum yang sunnah. Nah, jadi kita bersedekah ini walaupun kita sedikit sedekahnya, nanti pasti Allah senangi dan Allah lipat gandakan rezeki kita walaupun kita menyumbangkan sedikit. Allah tidak menilai sedikit pun sedekah kita. Allah menilai kebaikan kita dan suka menolong sama lain. Nah, jadi dari inilah kita bisa mengetahui bahwa sedekah itu lebih baik dan Allah senangi untuk kita. Kita ingin bersedekah sih. Anak-anak di sini hobi nggak bersedekah? Hobi. Ya, bagus sih kalau hobi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk bersedekah. Nah, sedekah ini ada uang, makanan, pakaian, dan sedekah non materi ada senyuman, tenaga, ilmu, dan menolong orang lain. Nah, untuk uang ini yang Bapak bilang tadi, walaupun kita sedikit uang kita, karena kita niatnya untuk membantu, misalkan contohnya Akbar kehabisan bensin. Nah, Arjun melihat Akbar bertanya, kenapa Bar? Nah, Akbar tuh menjawab habis bensin. Nah, nggak ada uang ya Bar? Iya. Nah, Arjun ini berinisiatif untuk membantu Akbar sedikit. Misalkan uang Arjun kan lagi 50 kan. Nah, untuk kedepanan kan untuk ngekos kan Arjun kan ngekos misalkan contoh. Nah, jadi Arjun ini merelakan uang 50 ini untuk bersedekah ke Akbar. Nah, Akbar tersebut
ngomong tidak enak karena Arjun kata pakailah untuk kamu membeli bensin. Nah dari niat Arjun tersebut bahwa kita harus mencontohi bahwa kita bersedekah itu dengan tidak mengharapkan imbalan dan tidak mengharapkan pujian, akan tetapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah senangi orang yang bersedekah. Nah lanjut untuk makanan. Nah untuk makanan banyak sih beragam. Contoh nih misalkan anak kos nih tidak ada makanan. Nah sebagai tetangga kos kita harus memberi ataupun memberikan sedikit lah untuk lauk pauk untuk dia makan. Nah untuk pakaian ini mungkin teman-teman ada pakaian yang lebih misalkan yang nggak muat lagi di badan atau apa, boleh kita bersedekah ke panti asuhan. Jadi tidak perlu misalkan tidak perlu membuang-buang baju yang tidak bisa kita pakai lagi. Nah sedekah non materi ini adalah senyuman tadi, kata Bapak, senyum terhadap sesama. Nah aku bersenyum terhadap Arjun. Nah, itu kan namanya bersedekah. Nah, terus tenaga tadi kita bisa, walaupun kita tidak bisa memenuhi ketiga tersebut, misalkan uang, makanan, pakaian, atau minuman, kita bisa bersedekah dengan tenaga. Misalkan kita belajar nih, tapi guru tersebut tidak ada, boleh kita membantu guru tersebut untuk mengajar peserta tadi. Nah, itu kita menyumbangkan sedekah tenaga kerja. Dan ilmu. Nah, sebagai kita mempunyai ilmu, pasti di setiap anak-anak mempunyai ilmu. Misalkan contoh nih, Ihsan mempunyai ilmu balap. Nah, misalkan contoh balap. Nah, si Arjun tadi mau melihat Ihsan tuh motor yang paling kenceng tuh motor apa. Nah, Ihsan sebagai pembalap, dia beritahu ke Arjun, motor ini yang paling kenceng, harus setar benar-benar nih. Nah jadi itu, jadi berbagi ilmu yang misalkan orang tidak tahu. Lanjut, menolong orang lain. Jadi kita sebagai manusia juga harus menolong orang lain. Jangan sampai kita seperti kita tadi tidak, misalkan contohnya ada orang kesusahan, kita cuma lihat aja nih, jangan dibantu. Nah itu tidak boleh. Kita harus menolong walaupun kita tidak kenal, akrab juga. Jadi kita harus tolong orang itu. Yuk. Nah, manfaat bersedekah ini banyak sekali ya. Ada 4, ada 5. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalian harus memperbanyak bersedekah, maka Allah melipatkan gandakan pahala kalian. Nah, membersihkan harta. Nah, membersihkan harta ini seperti contoh misalkan kita terlalu banyak harta, nanti sifat kita akan keluar. Sifat apa? Coba contoh apa? Sifat apa yang bisa keluar? Banyak ada yang sombong, kikir, serakah. Nah itu kan membuat kita seperti tidak mempunyai, lebih baik kita bersedekah dibandingkan kita tidak bersedekah. Jadi kita harus membersihkan harta walaupun nanti akibatnya akan lebih buruk lagi misalkan kita menumpuk harta juga. Nah dia membantu sesama. Nah tadi Bapak bilang tadi kita tidak boleh memandang warna kulit, warna suku ataupun ras. Jadi kita harus membantu satu sama lain. Tidak boleh mengejek orang lain juga walaupun kita berbeda. Lanjut, mendapatkan keberkahan hidup. Nah keberkahan hidup ini paling penting juga untuk kita. Jadi kita harus memperbanyak bersedekah jadi supaya hidup kita lebih tenang, damai, tentram, dan lebih indah ke depannya. Yang terakhir itu menghindari dari musibah. Inilah musibah yang perlu kita hindari dari tidak bersedekah tadi. Contoh, kita tidak bersedekah, nanti musibahnya apa? Nanti tiba-tiba kita hilang uang, dicuri orang. Nah, tidak ada yang mendekati kalau kita tidak berbagi harta tersebut. Lanjut. Nah, keutamaan sedekah dilipat gandakan tadi pahalanya, mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti. Membuka pintu rezeki. Jadi kita memperbanyak kita bersedekah, nanti banyak pula pintu rezeki kita di mana-mana. Misalkan kita tadi membantu orang, nanti Allah berikan dia di tempat, misalkan di tempat lain. Misalkan contoh tadi dia membantu orang yang sedang kelaparan. Nah, terus dia terus membantu orang dan nanti Allah akan memberi jalan pintu rezeki untuknya. Misalkan contoh dia tadi memberi uang kepada orang yang membutuhkan, terus dia pulang ke kantor,
dia dinaikkan jabatan. Mungkin disitulah kita belajar bahwa Allah akan membalas kebaikan dia terhadap apa yang dia berikan kepada orang lain. Mungkin itu. Lanjut, dicintai Allah dan sesama manusia. Nah, dicintai Allah ini paling kita inginkan. Di mana kita perlu juga tidak perlu mencintai satu sama lain, kan, tapi kita harus mengutamakan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, contoh bersedekah dalam kehidupan, memberi kepada fakir miskin, membantu teman yang kesulitan, donasi ke masjid dan sekolah, mengajar tanpa bayaran. Nah, membantu teman kesulitan tadi, contoh tadi seperti Akbar dengan Ayun tadi. Nah, donasi ke masjid ini misalkan kita ke masjid kita berinfak lah, bersedekah ke kotak amal. Nah, terus sekolah ini macam contoh tadi orang yang membutuhkan operasi juga kan, misalkan pengangkatan penyakit. Nah, jadi orang itu membutuhkan dana. Jadi kita harus membantu satu sama lain juga, dikarenakan dia membutuhkan bantuan kita. Nah, mengajar tanpa bayaran. Lanjut. Nah, adab bersedekah. Adapun adab kita bersedekah, yang pertama itu ikhlas karena Allah. Misalkan kita bersedekah tidak ikhlas, itu tidak baik, benar. Sumpah. Jadi kita sebagai sama tidak baik. Misalkan kita bersedekah karena misalkan contoh, aku bersedekah aku nak bantu aku ingin dipuji ataupun ingin dilihat, misalkan aku bersedekah. Jadi itu tidak boleh. Kita harus bersedekah itu karena Allah Taala. Lanjut. Tidak ria. Tidak ria itu apa itu? Tidak pamer. Ada nggak teman-teman bisa mencontohkan tidak pamer itu bagaimana? Tidak memposting di sosial media, Pak. Betul. Tidak mengumbar di kota, Pak. Betul. Ada lagi? Tidak ada. Mungkin itu saja. Pamer ini paling sering orang lihat. Kamu lihat nggak yang bencana kemarin tuh di mana tuh, di Aceh itu kan? Kamu lihat nggak ada yang foto macam ini pembagian? Oh. Pamer juga kan? Ya. Nah, jadi tidak boleh. Walaupun kita membantu orang lain, itu kita tidak boleh memposting. Bahkan kita ada foto kita memegang beras, salam dengan orang, itu tidak boleh. Itu namanya ria. Harusnya kita tidak boleh memposting apapun, walaupun kita harus memposting itu misalkan foto-foto keadaan di situ. Tidak boleh kita memposting kita sedang memberikan barang dan bantuan tadi. Nah, itu tidak boleh. Lanjut, memberikan yang terbaik. Nah, kita sebagai sesama manusia juga harus memberikan yang terbaik untuk yang membutuhkan juga. Tidak boleh tidak memberikan yang terbaik untuk dia. Lanjut, tidak menyakiti penerima. Nah, ini menyinggung penerima ini. Ya. Tidak menyakiti penerima itu macam mana? Ada contohnya nggak? Tidak terlalu merendahkan penerima, Pak. Nah, betul. Jadi kita sebagai sesama manusia itu tidak boleh menyinggung yang penerima donasi ini. Misalkan contoh nih, ada orang berdonasi, Allah kamu ini. Nah, terus ada orang nih, desa A nih mengolok-olok orang yang ingin berdonasi tersebut. Allah kamu ini berdonasi untuk apa? Nah, itu tidak boleh. Itu menyinggung orang yang berdonasi dan orang yang menerima juga. Itu tidak boleh. Itu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kesimpulannya sedekah ini adalah amalan yang tidak harus menunggu kaya. Nah, bisa dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja, membawa banyak manfaat bagi orang dan orang lain. Nah, kita bersedekah ini tidak perlu menunggu kaya ya, anak-anak. Walaupun kita sederhana, kita harus berbagilah, bersedekah walaupun sedikit pun harta kita yang ada. Tidak boleh menunggu kaya, tidak boleh menunggu apalah. Yang penting kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa membantu sama orang lain tersebut. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita? Tidak. Nah, Bapak ingin bertanya ini kepada anak-anak. Sampai mana pemahaman yang Bapak sampaikan? Nah, pertanyaannya, apa yang bisa menjelaskan apa itu bersedekah? Ada yang bisa? Ya, silakan Cindy. Membagikan sedikit rezeki apa yang kita punya untuk orang lain yang sedang membutuhkan maupun tidak membutuhkan. Ya, betul. Lanjut. Ada yang tahu jika bersedekah apa yang bisa kita dapatkan?
Iya Pak. Silakan Arjun. Mendapatkan pahala dari Allah Pak. Betul. Kemudian pahalanya dilipat gandakan Pak. Betul. Terus harta menjadi berkah Pak. Betul. Menghapus segala dosa Pak. Betul juga itu, menghapus segala dosa itu. Kalau kita banyak harta nanti itu bisa juga itu. So kita bersedekah juga. Ada yang lagi? Silakan. Menenangkan hati dan kesehatan mental, Pak. Betul. Menolak berat dan musibah Pak. Betul. Jadi kita banyak harta ini tidak perlu. Yang penting kita perlu bersedekah ini. Nanti kedepannya kita akan lebih baik lagi. Kesehatan mental, terhindar dari musibah dan bala. Jadi itu adalah kunci untuk kita kedepannya. Mungkin kesimpulannya dari yang Bapak sampaikan itulah, kita tidak boleh menilai dari apa yang kita beri, tapi nilailah sesama manusia itu membantu. Walaupun kita tidak bisa memberi terlalu banyak apa yang kita bisa, mungkin yang kecil pun kita memberi, mungkin kedepannya akan lebih besar pembalasannya untuk kita. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita? Oke, mungkin sekian yang Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Mungkin nanti Bapak Rizkoha nanti ke ruang Bapak ya, nanti ada tugas untuk individu ya, 5 pilihan ganda dan 5 esai. Nanti dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan di meja Bapak ya. Ya, Ko Akbar, nanti kumpulnya di Ko Akbar kalau kalian sudah mengerjakan. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Mungkin kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya. Pak, pulang satu Pak. Nggak Iya. hadir Pak, satu orang Pak. Iya, nggak apa-apa.